Hai guys, ketemu lagi di video part 2 Long Term Athlete Development. Jadi di video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi atau dasar sebelum kita melakukan atau membuat program untuk atlet usia dini atau dalam program Long Term Athlete Development yang sebelumnya kita bahas. Oke, jadi kita supaya bisa mengetahui apa aja sih yang baik untuk anak usia dini, gerak bagaimana saja yang harus kita ketahui. Selanjutnya, sebelum kita masuk, kita harus paham dulu literasi fisik dalam praktikalnya itu bagaimana. Yang pertama, aktivitas fisik yang menyenangkan dan anak terlibat dalam bermain aktif. Jadi sehingga anak-anak tersebut kita usahakan dengan ceria, bisa ketawa bersama kita tanpa mereka sadari mereka telah melakukan aktivitas fisik. Dan yang kedua, yang pastinya harus sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksakan tidak sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. And then yang ketiga, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih berkembang lagi. Hal ini juga mencegah usia spesialisasi terlalu dini. Jadi tidak terburu-buru untuk menentukan spesialisasi seorang atlet, kecuali ada beberapa cabang olahraga yang spesialisasinya pada usia yang muda. Contohnya senam, dan ada beberapa cabang olahraga lainnya. Dan yang keempat, berikan kesempatan untuk bermain tidak terstruktur yang akan membuat individu berkreasi cepat dalam situasi lebih luas lagi. Jadi berikanlah permainan yang tidak struktur atau apa namanya random, permainan random supaya cepat mereka bisa tanggap langsung memberikan reaksi terhadap permainan tersebut. Yang kelima, membangun percaya diri atau harga dirinya. Karena seperti untuk mengenalkan persaingan atau perlombaan terhadap temannya supaya membangun harga diri dan percaya diri mereka. Dan yang keenam, berikan kesempatan anak untuk berkreasi gerak seperti menari, seperti bergerak dan kreasi gerak lainnya. Jadi mereka supaya kayak membuat koreo seperti itulah. Dan yang ketujuh, ajarkan kepada tentang pentingnya olahraga nutrisi dan tidur yang cukup. Itu salah satu bagian dari recovery juga. Jadi pentingnya berolahraga, nutrisinya bagaimana, terus tidur yang cukup, kita harus memberikan edukasi kepada anak. Jenis gerak dalam literasi fisik. Jadi jenis gerak literasi fisik itu variasinya aktivitas fisik seperti ritmik atau menari dan pengenalan cabang olahraga modifikasi. Terus yang kedua ada induk olahraga yang sebaiknya dikenalkan itu meliputi 4 lingkup. Jadi ada 4 ruang lingkup yang harus kita kenalkan kepada si anak. Ada darat, air, es atau salju, dan yang keempat udara. Dan yang ketiga, esensi gerak dasar memberikan efek domino. Seperti itu jenis gerak dalam literasi. Mungkin banyak yang bertanya, kan di Indonesia nggak ada salju atau es. Nggak masalah, nggak perlu pakai itu. Kan masih ada darat, air, dan udara. Seperti avatar. Kemudian membangun literasi fisik. Itu ada beberapa cabur atau beberapa aktivitas olahraga seperti fundamental sport skill itu ada baseball, hockey, soccer, and basketball. Selanjutnya the building blocks-nya ada ABC, agility, balance, koordinasi, and speed. Fundamental movement skill-nya ada run, skip, hop, throw, catch, kick, strike, dribble, and jump. Kita harus tahu ABC-nya itu apa. Agility, try running, dodging, jumping, and dribbling. Terus bagian dari agility. Terus balance-nya bagaimana? Ada crawling, ada hopping, ada skating, and stretching. Terus koordinasinya bagaimana? Try throwing, catching, kicking, and running. Nah, itu salah satu membangun literasi fisik si anak. Kemudian basic movement skillnya itu apa? Ada crawl, ada run, ada kick, ada dodge, strike, jump, swim, balance, terus ada catch, skate, hop, stretch, throw, dribble, and skip. Itu membangun literasi fisik.
Oke, selanjutnya ada aktivitas and program yang tepat. Kemampuan gerak dasar, di situ ada lokomotornya, ada non lokomotornya, ada manipulatif. Apa aja sih? Kita bedah satu persatu. Lokomotor bergerak berpindah titik secara vertikal dan horizontal seperti lari, lompat, berjalan, bergeser, dan lain-lain. Selanjutnya apa aja sih non lokomotor tersebut? Bergerak di tempat, putar pinggang, berguling, peregangan mengayun tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya ada manipulatif. Apa aja sih menggunakan atau memainkan alat? Melempar, menangkap, menendang, terus menggiring bola, memantulkan bola. Nah, itu adalah aktivitas atau program yang tepat sesuai dengan kemampuan gerak dasar si anak tersebut. Oke, kita lebih berada lagi untuk kemampuan motorik di usia 2 sampai 3 tahun. Apa aja yang harus bisa dia lakuin? Lokomotornya di situ ada berjalan, kemudian ada merangkak, ada berlari, ada melompat, memanjat, naik turun. Oh ya guys, mungkin bisa ketahui di sini kenapa ada tulisan warna hitam dan merah. Di situ juga ada keterangan hitam itu kemampuan gerak alamiah. Jadi dia bisa melakukan gerak tersebut alamiah, dan merah itu kemampuan gerak yang perlu dipandu atau perlu diawasi sehingga dengan safety yang kuat karena ada pendampingnya. Oke, selanjutnya kita sambung pada non lokomotornya. Ada berbalik, ada berputar, menekuk, kemudian meluruskan, meringkuk, atau meregang atau memanjang, mengayun atau mendayung. Kemudian jongkok, bergoyang, meraih atau menarik atau mendorong temannya, bergerak atau berganti, selanjutnya berguling. Nah, kemudian ada manipulatifnya. Di situ ada melempar, menangkap atau mengambil, menendang, bersepeda, luncur. Dan kemampuan fisiknya itu ada kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kelenturan, dan kecepatan. Itu adalah kemampuan motorik di usia 2 sampai 3 tahun. Oke, kita lebih agak umurnya agak dewasa lagi, kemampuan motorik usia pada 3 sampai 4 tahun. Lokomotornya masih hampir sama pada usia 2 sampai 3 tahun. Tadi ada berjalan, ada merangkak, berlari, melompat, memanjat, naik turun tangga. Dan kita lihat di sini bedanya di usia 3 sampai 4 tahun mungkin di non lokomotornya. Di non lokomotor itu ada berbalik, berputar, terus meluruskan, meringkuk, dan sebagainya, nggak jauh beda, tetapi di situ ada mengejar dan menghindar, berguling, berdiri satu kaki, kemudian ada melompat dan mendarat di lokomotornya. Kemudian di manipulatifnya juga ada melempar, menangkap atau mengambil, menendang, mengayuh sepeda roda 3. Kemampuan fisiknya nggak jauh beda, atau dibilang ya sama lah di usia 2 sampai 3 dan 3 sampai 4, yaitu ada kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kelenturan, dan kecepatan. Selanjutnya lebih dewasa lagi, kemampuan motorik usia 4 sampai 5 tahun, kita bisa lihat di lokomotornya mungkin lebih banyak lagi. Kalau untuk kemampuan alamiah masih sama, berjalan, merangkak, berlari. Tetapi kemampuan gerak yang perlu dipandu itu seperti melompat. Kita memberikan contoh lompat mendaik yang baik bagaimana, mendaratnya juga yang baik bagaimana. Kemungkinan memanjat, naik turun tangga, hopping, galloping, meluncur, dan meloncat itu adalah tambahan pada usia 4 sampai 5 tahun untuk fase lokomotor. Selanjutnya di non lokomotor mungkin ada tambahan juga di gerak alamiahnya seperti bergoyang, bergerak terus berhenti, berguling, meloncat atau mendarat, termasuk non lokomotor. Tadi kalau di lokomotornya ada melompat, kalau di non lokomotornya ada meloncat, mendarat. Nah, bentuk keseimbangannya, mengejar dan menghindari, dan manipulatifnya sama persis, serta kemampuan fisik juga sama persis antara umur 2, 3, 3, 4, dan 4 dan 5. Selanjutnya, kemampuan motorik pada usia 5 sampai 6 tahun. Ini juga nggak jauh beda pada usia
4 sampai 5 tahun. Cuma di lokomotornya ketambahan pada merayap baris berbaris, kemudian ada meluncur, berkejaran atau melarikan diri. Di gerak non lokomotornya pada kemampuan gerak yang perlu dipandu. Dan di non lokomotornya juga sama, pada usia 3 sampai 4 tahun, juga 4 sampai 5 tahun. Kalau manipulatifnya lebih banyak lagi. Mengayuh sepeda dengan roda bantuan atau yang biasa kita lihat itu ada bantuan rodanya, ada dua, biasa kan sepeda depan belakang sama ada kanan kirinya. Menggiring bola, tambahnya memukul, terus kemudian memukulnya dengan menggunakan alat seperti raket kita main bulu tangkis, memukul dengan senjata atau tongkat seperti hoki, softball. Nah, seperti itu kalau untuk kemampuan fisiknya, tambah kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kelenturan, dan kecepatan. Aktivitas dan program yang tepat. Itu konsep geraknya ini yang dimaksud ya. Ada kesadaran atau ruang awareness-nya. Itu untuk tubuh bergerak dalam lingkup ruang yang ada. Arah, tingkat ketinggian, dan jalur. Selanjutnya ada kesadaran usaha atau awareness, yaitu ada tubuh bergerak dengan komponen waktu dan kecepatannya beritme. Selanjutnya dayanya itu derajat atau kreasi. Selanjutnya kesadaran atau relasi tubuh atau relationship awareness, hubungan yang timbul saat tubuh bergerak dengan diri sendiri atau orang lain, ruang lingkup sekitarnya. Nah, ini kemampuan gerak alamiahnya, child guide experience-nya ada self space atau ruang berbagi diri sendiri, akhirnya ada share space, ruang bersama orang lain, kemudian waktu yang tadi awards awareness, kecepatan, cepat lambat bervariasi. Yang penting dia bisa melakukan gerakannya yang benar. Akhirnya body relationship awareness-nya diri sendiri, bagian tubuh untuk atau bagian tubuh atau bentuk tubuh. Selanjutnya atau tubuh bagian atas, tengah, bawah, kanan, dan kiri itu juga harus dilatih karena tubuh kita ada atas, tengah, bawah, depan, belakang, kanan, kiri itu juga harus dilatih. Selanjutnya lingkaran, garis, tinggi, panjang, pendek, kecil, dan besar itu juga harus kita kenalkan kepada anak-anak. Kemampuan gerak yang perlu dipandu nih, yang perlu tadi kan alamiahnya, sekarang kita dipandunya bagaimana? Atau adult guide experience. Untuk space awareness-nya, tingkat atau tinggi, tengah, rendah. Untuk arahnya atas, bawah, depan, belakang, sebelah, menyamping, ke kanan, ke kiri, atau yang masih sulit menurut dia. Itu kita harus pandu. Untuk jalurnya, lurus, berbelok, atau melingkar zigzag. Untuk awareness-nya, waktu, ritme, cepat lambat, terus adanya daya, kuat, lembut, terus start, stop, dan bisa ngontrol atau flow, kompleksitas gerak satu, kombinasi transisi gerak. Selanjutnya ada body relationship atau body relationship awareness, juga ada dua, diri sendiri atau sebagai pemeran, bisa sendiri, pasangan, berkelompok dengan orang lain, dan objek, bisa posisi atau pemerannya. Mungkin segitu dari saya untuk kita mengetahui gerak dasar atau literasi fisik untuk anak-anak, sehingga nanti ke depannya kita bisa memahami apa aja yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Mungkin pada video kali ini belum membahas tentang recovery, mungkin next video kita akan membahas tentang recovery terhadap anak, sehingga kita bisa membuat program yang leluasa untuk atlet jangka panjang. Terima kasih banyak. Tetap support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video. Salam olahraga.